Ada agama mungkin teman kita yang kalau melakukan kesalahan dia mengaku pada ya pastornya, karena memang badannya perlu pengakuan. Islam lebih hebat lagi, pengakuannya ya minimal sehari 5 kali ngaku sama Allah ya. Jadi M pertama mengaku. Bu Nisa tadi ya, habis tutup telepon, duduk dulu sebentar. M pertama mengaku, ya Allah, sebetulnya tadi saya sedih banget ibuku bilang begini terhadap anakku, padahal kan dia juga yang minta, ya Allah. Dia, saya mau ambil anak cucunya, dia yang nangis-nangis. Nah itu boleh, M pertama. Apakah para suami juga boleh mengaku? Boleh, tapi hanya sama Allah. Jangan mengaku pada sahabat, apalagi sahabat lain jenis. Oh, digoreng Pak. Oh gitu ya istri kamu. Kalau saya sih nggak pernah gitu, silakan. Maka mengaku pada Allah, ya Allah, istri saya tahu sih memang dia orang Makassar, tapi nggak gitu-gitu banget ya Allah. Boleh begitu. M pertama, ingat, baru langkah 1 loh. Banyak orang mengaku. Kalau mengaku itu sama dengan mengeluh. Dan mengeluh itu yang dilarang. Mengaku memang harus ngaku, ya Allah. Ya. Tapi katanya Bu Aisyah, kalau kita ngomong-ngomong negatif nanti tambah negatif. Kalau tadi ngaku, mengeluh iya. Tapi kalau mengaku sampai langkah pertama itu tidak apa-apa. Itu sama seperti ibu misalnya datang ke seorang dokter, datang ke psikolog. Ibu datang ke dokter, saya tanya misalnya, ibu kenapa kesini, sakitnya di mana? Dilarang mengeluh. Nah apa yang bisa diobatin? Jadi mengaku itu boleh, tapi tidak mengaku terus. Kalau mengaku kebanyakan itu namanya mengeluh. Supaya lagi lebih baik apa? M kedua, melepaskan. Apa sih yang mau dilepaskan? Energi emosi negatif, atau boleh istilahnya mengangkat, karena emosi tidak pernah hilang. Keliru kalau kita bilang, ya Allah hilangkan marahku. Gak bisa, karena memang Allah ciptakan otak emosi supaya ada marah program di situ. Kenapa? Karena ada satu masa memang perlu kita marah, apalagi kalau kita lihat, maaf, Al-Quran diinjak-injak. Masa ibu langsung, nggak apa-apa juga sih, itu saya nggak tahu ya terbitan mana, nggak boleh gitu. Makanya program emosi tidak pernah hilang, cuman kita minta diangkat. Kenapa? Karena emosi harus diangkat. Untuk apa? Menuju emosi positif atau melepaskan. Apa yang dilepaskan? Bukan program emosinya, tetapi energinya. Aina. Ya, energinya. Ya Allah, saya lepaskan marahku ya Allah pada ibu kandungku ya Allah. Nah, di M kedua inilah, di sini teknik yang banyak. Astagfirullahaladzim. Supaya lebih cepat dia naik ke atas levelnya, ibu tambahkan dengan teknik visualisasi. Kenapa? Karena visualisasi kerja otak kanan. Kenapa harus kanan distimulasi Bu Aisyah? Karena jantung di kiri. Kenapa begitu? Karena semua tubuh kiri, termasuk organ-organ dalaman yang ada di sebelah kiri, yang atur otak kanan. Kalau yang kanan yang atur otak mana? Kiri. Jadi saraf kita miring. Iya. Maka besok-besok kalau ada bilang, dasar sarafnya miring, bilang betul. Selama ini ibu kalau diginiin bilang apa? Sekarang kalau ada yang bilang, karena memang ya, karena memang aslinya miring Bu.
Ibu, kata ahli neuroscience, kalau otak kiri mengatur kiri, otak kanan mengatur kanan, kita nggak bisa jalan gantian gini. Kita jalannya begini, Bu. Ibu mau jalan begitu? Ketemu teman, Bu Vera. Makanya bersyukur otaknya miring. Dan diteliti oleh Dr. Roger Wilkes-Barre bahwa otak kiri itu salah satunya otak bahasa, otak bicara. Jadi kalau kita bilang ya Allah, angkat marahku ya Allah, atau kalau kalimatnya pakai melepaskan, ya Allah, izinkan saya melepaskan emosi marahku atau melepaskan energi marahku. Kalau masih pakai kalimat, baik dilafazkan zahir atau sir, baru otak kiri. Pesannya, sarafnya ini, baru jalan yang kanan. Tubuh kanan dibersihkan, tapi kiri belum. Padahal yang menampung itu semua jantung, kolbu. Ya, pernah kita bahas kan, kolbu itu ada otaknya, dia di kiri. Maka untuk mengaktifkan otak kanan, salah satu caranya adalah membayangkan, visualisasi. Bagaimana caranya Bu Aisyah supaya cepat? Ya pada saat istighfar, astaghfirullahalazim, itu kan baru dilafazkan. Kalau dilafazkan kerja otak mana? Kiri, lafazkan. Yang dibersihkan tubuh yang mana? Nah, betul. Yang ini belum kan? Maka pada saat ibu istighfar, ada baiknya, ya, ini ada baiknya ya. Jadi ibu nggak mesti paksain orang-orang di luar sana istighfar itu harus dibayangkan. Nggak usah gitu juga. Ini buat yang sudah belajar saja. Ada baiknya pada saat istighfar, ibu tahu artinya, astaghfirullahalazim, ya, aku mohon ampun pada Allah yang maha azim. Dan ibu bayangkan, ibu tadi kan mintanya melepaskan, astaghfirullahalazim. Waktu kalimat itu boleh warna yang pekat, apa yang ibu suka tapi pekat. Saya suka warna hijau, makanya bajunya hijau nih. Saya bisa begini, astaghfirullahalazim, sudah tahu artinya. Pas keluar al-azim, itu warna hijau pekat, bukan yang cerah, pekat. Astaghfirullahalazim, keluar. Atau tulisan, terserah ibu suka yang mana. Astaghfirullahalazim, marah. Tapi kalau tulisan harus lengkap hurufnya, jangan haknya ketekan di sini, marah. Astaghfirullahalazim, sedih. Astaghfirullahalazim, kesal. Supaya apa kita visualisasi? Ayo, basicnya apa? Supaya menstimulasi otak, karena otak kanan mengatur tubuh yang. Jadi bisa paham ya? Itulah yang disebut ihsan. Dalam hadis Rasulullah SAW bahwa beribadahlah engkau seolah-olah engkau melihat Tuhanmu. Seolah-olah itu kerja otak kanan. Paham ya? Dan tentu hadis ini ada lanjutannya. Seandainya kau tidak bisa membayangkan seolah-olah itu, ya, yakinlah bahwa Allah itu ada. Makanya tadi saya bilang, kalau ada di antara kita nggak sempat ngebayangin tapi yakin Allah itu ada, itu kanan pun sudah bekerja. Ngerti? Jadi nggak usah maksain orang lain, bayangin, visualisasi, supaya otak kanan, nggak usah gitu juga. Asal ibu yakin Allah melihat, itu sudah kanan bekerja. Ngerti? Baru M kedua, ini yang agak panjang setiap orang, tergantung. Yang selalu orang tanya, Bu Isa, berapa kali istighfar? Saya bilang tergantung, marah sama siapa. Saya kalau sama anak 3 kali istighfar udah naik level emosinya positif. Sama suami 9 kali. Ada sahabat saya bilang, lo mending 9 kali. Emang lo berapa kali? 33 kali. Sama bertasbih dong. Ini yang akan berbeda. Sama siapa? Dan ini juga di sini bisa kita tambahkan, ya, dengan perintah Allah juga,
fa'fu anhum wastaghfir lahum. Jadi Ali Imran 159. Maka maafkanlah mereka dan mohonkan ampun bagi mereka. Jadi seandainya tadi Mbak Nesa ya, kisah Mbak Nesa setelah tutup telepon, pertama mengaku, ya Allah saya kok sedih campur kesel dengar ibuku ngomong kayak gitu, itu boleh Mbak. Tapi kedua, ya Allah angkat marahku, keselku, bingungku, sedihku. Atau kalau kalimatnya mau melepaskan, ya Allah beri izin aku untuk melepaskan energi marahku, sedihku, jengkelku, bingungku. Sini panjang, astagfirullahalazim, astagfirullah, beri panjang ya. Dan boleh ditambahkan, ya Allah saya maafkan ibuku ya Allah. Lebih afdal lagi sebut namanya, Fulana binti Fulan, ya Allah ampuni ia ya Allah. Itu ajaibnya apa? Allah betul-betul naikkan emosi kita ke emosi yang positif lagi, masuk ke nafsu mutmainnah lagi.